Di suatu malam yang sunyi, sesosok gadis berjalan sambil memegang boneka jerapahnya. Ternyata gadis itu sedang kesusupan sebuah paku. Gadis itu menatap seekor rumah. Sebuah keluarga sedang menyantap makan malamnya. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Sang istri lalu mengecek dari lubang pintu dan mendapati ada anak kecil di balik pintu tersebut. Mereka bingung. Sudah larut malam, kenapa ada tamu? Akhirnya dia membuka pintu tersebut. Tiba-tiba bocah itu langsung masuk dan menyerang keluarga tersebut. Sebuah apartemen di distrik Cheng'an satu persatu diserang oleh hantu. Departemen Kepolisian dan Pengusir Setan telah mengeluarkan peringatan serius. Situasi di rumah sakit jiwa. Seorang pria sedang menelpon dengan menggunakan sendalnya. Halo, aku alien, agen Cave Demon. Markas besar mengirimku untuk menjaga perdamaian bumi. Namun, bumi kini sedang dalam krisis, dan manusia terancam oleh makhluk tak dikenal. Sebagai pejuang hebat di planet ini, aku harus bertindak secepat mungkin. Lalu pria itu melompat, dan mendarat dengan gaya, dan kemudian berlari keluar. Pria itu berlari sambil menelpon dengan sendal kuning rahasianya. Demon Cave memanggil markas besar. Ada situasi darurat di sini. Kalau tidak manusia akan binasa. Kemudian dengan semangat pria itu melompat setinggi planet Saturnus. Lalu kemudian, dia jatuh tersungkur. Pria itu mencium dengan mesra ubin halaman. Teman-teman rumah sakit jiwanya bersorak. Oh yo gila. Perjamuannya telah dimulai. Pria tersebut mendapat cindera mata di dahinya lalu pingsan. Pria ini bernama Chen Zuo. Pada malam hari, saat Chen Zuo tidur, tiba-tiba dia terbangun untuk minum. Karena kebangunan yang tiba-tiba, Chen Zuo mengagetkan teman sebelahnya. Siapa yang berbicara? Optimus Prime itu kau bukan? Dengan muka bingung temannya menatap Chen Zuo dengan kaget. Tiba-tiba sesosok benda hijau keluar dari tubuhnya. Apa itu slime? Oh bukan. Itu hantu slime. Ketika hantu itu menjelaskan kenapa dia berada di sini, pria itu mengambil sesuatu di kolong tempat tidurnya. Dan tiba-tiba memukul hantu itu dengan sendalnya. Oh bukan. Dengan telepon rahasianya. Sialan. Apa kau sakit jiwa? Beraninya kau memukulku. Saat hantu itu marah-marah, tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu yang akan datang. Kedua pria itu menoleh ke arah pintu. Apa itu? Apakah seseorang sedang melatih suaranya? Kemudian mereka mengintip dari jendela. Tiba-tiba sesosok wanita muncul dari kegelapan. Dengan wajah cantiknya wanita itu tersenyum. Kedua pria itu bingung sambil menatap wanita itu. Pendatang ya, aku tidak tahu. Wah, dia pasti orang baru. Gadis kecil itu terlihat sangat unik. Ini adalah iblis perempuan. Hantu kebencian tingkat 2. Mencari makan pada tengah malam. Dia ke sini untuk memakanmu. Hei pendatang baru. Ini sudah larut malam. Bukan saatnya untuk berlatih nyanyi tahu. Hantu itu bersiap masuk dan menerjang kedua pria tersebut. Lalu hantu itu berdiri di kasur, sambil menatap ke arah kedua pria tersebut. Hantu itu bersiap menyerang. Lendir hitam keluar dari mulut dan tubuh hantu itu, hingga menetesi kasur Chen Zuo. Chen Zuo melotot. Si hantu tiba-tiba menyerang dengan agresif. Chen Zuo memegang sendal kesayangannya. Dengan marah Chen Zuo menamparkan sang hantu dengan sendal kesayangannya itu sambil berteriak, "Aku bertugas besok." Hantu wanita terlempar hingga keluar kamar. "Aku tidak peduli apakah kamu warga baru di sini atau bukan. Sesampainya di sini kau harus tahu aturannya." Hantu wanita berusaha untuk berdiri. Cairan hitam terus menetes dan mengotori lantai. Aku harus mengatakan berapa kali. Kalau aku sedang bertugas. Sang pria sangat marah dan menamparkan hantu itu dengan beringas. "Apa kau mengerti? Mengepel lantailah hingga bersih." Sambil ketakutan, hantu wanita itu bingung sebenarnya apa yang telah terjadi. Tanpa disadari, sebenarnya semua kejadian barusan dipantau oleh kepolisian. Sungguh menakjubkan. Dia benar-benar bisa menaklukkan iblis wanita dengan tangan kosong. Sang direktur sangat terharu melihatnya, hingga meneteskan air mata. "Aku sudah membuat keputusan. Seluruh tim akan diberangkatkan besok pagi ke rumah sakit jiwa Qingshan. Bakat seperti ini tidak boleh disia-siakan." Dengan sedih dan terhina, iblis wanita itu membersihkan cairan hitam yang telah mengotori tempat tidur Chen Zuo. Di sana juga perlu dibersihkan.
Iblis itu membersihkan hingga kinclong. Bersihkan bantal. Spray juga harus diganti. Semua pakaian juga harus dicuci. Kau tidak boleh makan sebelum semuanya selesai. Akhirnya sang iblis selesai membersihkan semuanya. Dan melihat si pria itu telah tertidur pulas. Sambil menangis iblis itu pun pergi. Aku akan membalas semua penghinaan ini. Keesokan paginya, sang jenderal membawa 2 polisi wanitanya ke rumah sakit jiwa Qingshan. Mereka menemui Dekan Le Qingshan. Tapi dekan tidak memperbolehkan jenderal untuk masuk ke dalam ruangan. Hanya 2 polisi wanita yang boleh masuk, karena ditakutkan Chen Zuo akan merasa takut melihatnya. Kedua polisi wanita itu pun langsung masuk ke dalam kamar Chen Zuo. Dekan lalu membangunkan Chen Zuo. Sang jenderal melihat bahwa kamar itu sangat bersih. Ini pasti sudah dibersihkan oleh iblis perempuan tadi malam. Tidak hanya dapat menaklukkan hantu, tetapi juga dapat mengusir mereka. Chen Zuo, aku sangat yakin bahwa kamulah yang aku butuhkan. Chen Zuo bangun dan memarahi mereka semua. Tikus adalah penjahat. Itu pasti kamu pria kotor. Dekan menjelaskan bahwa Chen Zuo benar-benar mengidap gangguan jiwa yang parah. Mungkin dia bahkan tidak tahu bahwa dia telah melakukan kontak dengan hantu perempuan tadi malam. Kedua polisi wanita itu sangat bingung dengan perbedaan Chen Zuo sekarang dan tadi malam. Apakah dia memiliki semacam kepribadian ganda? Zhang Yuyu bertanya ke Chen Zuan. Apakah kamu ingat apa yang terjadi tadi malam? Tadi malam sangat indah. Sambil terpesona Chen Zuo memandangi Zhang Yuyu. Chen Zuo melihat dan menembus organ dalam Zhang Yuyu. Chen Zuo menyadari bahwa wanita ini sedang sakit. Tiba-tiba Chen Zuo menunjuk 2 bola Zhang Yuyu. 2 bola kecil di dadamu sepertinya sakit. Kemarilah. Izinkan aku membantumu dan melihatnya. Secara refleks Zhang Yuyu segera menutupi bola miliknya. Kia, apa yang kau lakukan? Dekan langsung mengangkat Chen Zuo. Itulah yang terjadi padanya. Tidak ada konsep laki-laki dan perempuan. Sama sekali dia tidak bermaksud menyinggungmu. Sang jenderal mulai ragu dengan keputusannya. Apakah dia benar-benar sakit jiwa? Apakah ada yang tidak biasa pada Chen Zuo ini? Dekan hanya bisa menjawab, orang-orang kami di sini tidak berperilaku normal. Kantin rumah sakit, apa yang harus kita lakukan selanjutnya jenderal? Sulit untuk menemukan bakat, jadi kita tidak boleh melepaskannya begitu saja. Dong Dongyu melaporkan, meminta kantor pusat memberiku lebih banyak potongan daging. Saat Zhang Zuo sedang makan, setan slime tiba-tiba memberikan jimat pengusir setan. Zhang Zuo berteriak-teriak karena dagingnya sudah habis. Berurusan dengan penyakit mental itu sulit. Jimat yang diberikan oleh hantu slime diremas oleh Zhang Zuo. Dia melemparnya ke belakang hingga mengenai kepala jenderal dan masuk ke dalam mangkuk makanan jenderal. Asisten jenderal berdiri dan berteriak, "Siapa itu? Beraninya menyerang jenderal kami secara diam-diam, cepat keluarlah." Jenderal menyuruhnya untuk tenang. "Apa kamu tidak melihat wilayah macam apa ini? Bagaimana kau bisa menyingkirkannya hanya dengan 1 pukulan?" Jenderal meyakini bahwa iblis perempuan itu pasti akan kembali untuk balas dendam. Jenderal memerintahkan untuk mengerahkan pasukan polisi dan memasang panel surya untuk menangkap iblis itu nanti malam. Sang jenderal menyiapkan peralatan untuk nanti malam. Musim panas telah tiba. Aku ingin berenang. Lautan semuanya air. Chen Zuo melompat ke rerumputan. Tiba-tiba seorang pasien mengambil kaos kaki Chen Zuo dan langsung menghirup aromanya. Sang jenderal sangat terpesona dengan kelakuannya. Jalanku menuju penyelamatan yang berjasa masih panjang. Malam pun tiba. Sesuai dugaan iblis perempuan itu kembali untuk balas dendam. Mengapa ada 2 hantu yang datang? Sang jenderal terkejut melihat hantu laki-laki itu. Ia selalu masuk dalam 10 besar daftar hantu biro kota kami. Dan merupakan yang paling kuat di antara hantu kebencian tingkat kedua. Sang jenderal lalu memerintahkan pasukannya untuk menghentikan 2 iblis itu. Aku, ceroboh. Sialan, mengapa ini bisa terjadi? Kedua iblis itu mulai mendekati rumah sakit. Iblis laki-laki itu merasakan ada jebakan panel surya di sekitar mereka. Tapi iblis wanita terlanjur terkena sinar panel surya. Iblis laki-laki itu segera mengeluarkan kekuatan hembusan dahsyat untuk menghancurkan semua jebakan panel surya yang terpasang. Iblis wanita itu menunjuk ke arah kamar Chen Zuo. Sedangkan di dalam kamar Chen Zuo sedang melakukan meditasi.
Chan Zuo menyadari bahwa mereka sudah datang. Akhirnya datang juga. Sang iblis menghancurkan pintu kamar Chan Zuo. Kedua iblis itu langsung masuk ke dalam kamar Chan Zuo. Chan Zuo terdiam melihat mereka berdua. Tiba-tiba Chan Zuo berlari ke arah mereka. Chan Zuo keluar kamar, melihat ke arah kanan dan kiri untuk mengetahui situasi di luar kamarnya. Dan kemudian dia berlari ke dalam lagi. Kedua iblis itu merasa kebingungan dengan tingkah laku laki-laki ini. Chan Zuo berlari ke arah pojok kamarnya dan mengambil sendalnya untuk menghubungi markas besar. Demon Cave memanggil markas besar. Orang yang akan menjemputku belum datang. Apa ada yang tidak beres di tengah jalan? Halo Demon Cave memanggil markas besar. Chan Zuo membanting sendalnya dan berteriak. Kenapa kau di sini lagi? Sambil menunjuk ke arah dua iblis itu. Dua iblis itu merasa sangat kebingungan. Hantu Slime menenangkan Chan Zuo. Ini adalah iblis laki-laki hantu kebencian tingkat 2. Jauh lebih kuat daripada iblis perempuan itu. Sang iblis laki-laki itu mencoba untuk menyerang Chan Zuo dengan lendir hitamnya. Hantu slime dengan sikap melindungi Chan Zuo. Tanpa diduga regu dari polisi wanita sudah tiba di lokasi. Dia mencoba menembak monster itu. Di saat semua pasukan sudah standby, polisi wanita itu sempat-sempatnya menelpon jenderal untuk meminta instruksi. Jenderal berteriak jalankan penangkapan. Dimengerti. Setelah mendapatkan instruksi mereka segera maju untuk mendekati kedua iblis tersebut. Iblis laki-laki itu pun marah dan langsung mengeluarkan cairan hitamnya. Cairan hitam memiliki efek korosif, menghancurkan semua benda yang terkena cairan tersebut. Kedua bawahan segera menghadang serangan dari cairan hitam tersebut. Cairan hitam sangat korosif hingga perisai tahan ledakan tidak dapat menahannya. Para polisi itu pun terpental. Polisi wanita itu sangat kewalahan menghadapi iblis laki-laki tersebut. Sedangkan Chen Zuo di dalam kamarnya mendapati bahwa sendal atau alat komunikasinya dengan komandan alien atau kantor pusat telah dihancurkan. Hanya ini, satu-satunya alat untuk menghubungi kantor pusat. Aku tidak punya alat lagi. Sialan, beraninya kalian. Chan Zuo sangat marah. Dengan kecepatan tinggi Chan Zuo maju menyerang. Sedangkan hantu Slime memberikan kekuatan kepada Chan Zuo. Tinju kuat King Kong. Sebenarnya tinju yang Chan Zuo gunakan adalah tinju emas api merah pemberian dari hantu Slime. Dengan sekali pukulan, iblis laki-laki itu terpental dengan dahsyat. Jurus gajah menendang kakinya. Sebenarnya jurus yang dikeluarkan adalah kaki Buddha Mixing. Iblis laki-laki itu menerima tendangan telak dari Chan Zuo. Terakhir Chan Zuo mengeluarkan sebuah jimat. Jimat itu adalah jimat pengusir setan Jizo. Sekarang kau tahu. Sudahkah kamu mengakui kesalahanmu? Iblis laki-laki itu pun langsung menyerah dan memohon ampun kepada Chan Zuo. Terlambat, Chan Zuo langsung melenyapkan iblis laki-laki itu. Melihat itu iblis wanita sangat amat ketakutan. Siapapun tolong selamatkan aku. Chan Zuo mengerutkan bibirnya. Alat komunikasiku hilang. Wow. Aku tidak bisa pergi dari planet ini. Tidak, jenderal melihat dari CCTV. Sangat terkejut mengetahui Chan Zuo benar-benar sangat hebat. Keesokan harinya sang jenderal langsung menemui dekan. Meminta dengan sangat. Jenderal harus mendapatkan Chan Zuo. Tetapi dekan tetap menolak permintaan jenderal. Sebagai direktur rumah sakit, adalah tanggung jawabku untuk melindungi setiap pasien. Sambil melihat ke arah jendela. Seru sekali tadi malam. Tiba-tiba banyak air hitam masuk ke dalam kamarku. Lalu rambut di tubuhku hilang hanya dengan disikat. Wow, saya juga. Dan ada juga di dalam sini. Aku akan menunjukkan kepadamu secara diam-diam. Sang jenderal masih berusaha keras. Membujuk dekan. Jenderal pun sampai menangis untuk membujuk dekan agar menyerahkan Chan Zuo. Saya butuh dia. Selama dia ada di sini, saya akan bisa melindungi lebih banyak orang. Tanpa diduga polisi wanita masuk dan merusak kemesraan jenderal dan dekan. Polisi wanita itu pun berteriak tanpa mengetahui situasi yang sedang terjadi. Jenderal, ini buruk. Sesuatu terjadi lagi di distrik Chengnan. Tiba-tiba semua hening. Sang jenderal mencoba menguasai situasi dan menyuruh polisi wanita itu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Distrik Chengnan. Kemungkinan besar malam ini, sebuah keluarga beranggotakan 7 orang akan lenyap. Komandan pun sangat terkejut. Pelakunya, hantu gadis kecil itu, yang akan muncul lagi malam ini. Sang jenderal pun merenung.
Jenderal, kenapa kita belum berangkat? Hari sudah mulai gelap. Jenderal masih memikirkan perkataan dekan. Kau bisa mencobanya. Tapi aku tidak bisa menjamin apakah kau bisa membawanya pergi. Di satu sisi para bawahan sedang membujuk Chan Zuo dengan berbagai macam cara. Sendal baru. Demon Cave memanggil markas besar. Monster gua itu diduga diawasi oleh manusia bodoh. Demon Cave dengan tegas menolak untuk patuh dan akan membela kehormatan planet ini sampai mati. Saat Jenderal masih merenung, polisi wanita itu tiba-tiba teriak, "Chan Zuo, tidak ada waktu lagi. Tolong dengarkan aku." Chan Zuo mengarahkan pistol tangan ke polisi wanita itu. "Angkat tanganmu. Kalau tidak aku akan menembakmu." Polisi wanita itu dengan refleks menangkap tangannya. "Siapa yang mengirimmu ke sini? Dan apa tujuan mendekatiku?" Polisi wanita itu sangat gemetar. Takut sesuatu terjadi padanya. "Hahaha, pengecut. Kau bahkan kencing di celana sungguhan. Memalukan. Aku tidak kencing di celana." Tiba-tiba Jenderal langsung bertindak. "Sudah diputuskan. Ayo seret dia ke kota selatan lebih dulu." "Siap dimengerti." Segera para polisi mengepung Chan Zuo dan mencoba menangkapnya. "Ah, kalian akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Kalian akhirnya menyerangku juga secara bersama-sama. Biarkan aku pergi. Bagaimana bisa kalian menyerangku secara diam-diam? Dasar kalian orang jahat." Jenderal menatap Chan Zuo. "Apakah aku benar-benar harus menjadi gila untuk dapat kepercayaan dari Chan Zuo? Lepaskan aku, apa kau tidak tahu siapa aku?" "Demon Cave. Aku adalah Demon Cave." Dengan muka bingung dan tidak percaya Chan Zuo menatapnya. "Aku adalah teman alienmu, Dong Dongki." Lalu hantu Slime melepaskan ikatan tali Chan Zuo. "Hah? Kode rahasia." Sebenarnya Dekan Lei yang telah memberitahu Jenderal bahwa ada beberapa kata sandi rahasia yang sering diucapkan Chan Zuo. "Hormat kepada agen pemberani. Aku salut kepadamu." Chan Zuo menatap tajam ke arah Jenderal. Di satu sisi Jenderal sangat gemetaran. Tiba-tiba Chan Zuo mengepalkan tangannya. "Pejuang paling mulia di planet ini, Dong Dong Yao dan Dong Dongki." Pengkabelan berhasil. Sang Jenderal sangat senang karena telah diakui Chan Zuo. Saking senangnya hingga sang Jenderal menangis terseduh-seduh. Akhirnya berhasil. Namun ini tidak akan mudah. "Prajurit Demon Cave yang terhormat. Dari Komando Umum, aku sampaikan perintah tertinggi kepadamu. Manusia cantik sedang diserang oleh hantu. Misi baru dari prajurit heroik Demon Cave adalah menghancurkan para hantu." "Siap." Demon Cave dengan tegas mematuhi perintah. Tiba-tiba asisten Jenderal masuk dan memberitahu telah mendeteksi fluktuasi Yin Qi. Jenderal langsung pergi meninggalkan Chan Zuo. Chan Zuo melihat sesuatu yang menarik di atas meja. Chan Zuo sangat tertarik dengan benda tersebut. Akhirnya dia memasukkan benda tersebut ke dalam celananya. Setelah itu Chan Zuo berbaring dan mengikuti garis olah TKP. Tiba-tiba Chan Zuo menyadari ada bahaya yang akan datang. "Jenderal, ada gelombang energi Yin mendekat." Jenderal sangat panik mendengarnya. Chan Zuo berjalan ke arah pintu. Sedangkan sang Jenderal sangat panik. Chan Zuo membuka pintu dan mendapati ada gadis kecil di depannya. Dengan mata iblisnya dia memandangi ke seluruh ruangan. "Mengapa hanya ada satu anak kecil? Ketika kau datang ke sini apakah kau melihat seorang berjas putih?" Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya. "Pikirkan baik-baik dan jawablah pertanyaanku dengan cermat." Chan Zuo terus menggumam membicarakan pria jas putih. Gadis kecil itu sampai bengong memandangi Chan Zuo. Lalu gadis kecil itu mengajak Chan Zuo untuk bermain bersamanya. Sambil menunjukkan bonekanya ke arah Chan Zuo. Chan Zuo melihat boneka itu dengan jijik. Tanpa diduga Chan Zuo membuang boneka tersebut. Iblis kecil itu mulai marah dan menggeramkan giginya. Tanpa diduga Chan Zuo malah mengajak iblis kecil itu masuk ke dalam ruangan. Seketika semua yang ada di ruangan menggigil ketakutan. "Apa yang menyenangkan dari boneka jelek itu? Aku punya benda menarik. Apakah kau ingin melihatnya?" Chan Zuo mengeluarkan benda yang diambilnya di atas meja tadi. "Mainan ini akan mengeluarkan suara setelah diputar. Sungguh sangat menyenangkan. Aku tidak tahu apakah itu akan bersinar. Tunggu aku menutup tirai agar kau bisa melihatnya." Dengan jentikan jarinya iblis kecil itu membuat ruangan menjadi gelap. Membuat orang-orang yang ada di ruangan menggigil dan ingin pingsan. "Bu, luar biasa. Apakah ini fungsi spesialmu? Izinkan aku memberitahumu sebuah rahasia."
Aku bisa menjadi tidak terlihat. Aku tidak percaya. Chan Zuo menutupi badannya dengan selimut. Bagaimana dengan ini? Dapatkah kau melihatku? Hantu wanita ini menyadari bahwa pria di depannya adalah orang bodoh. Kamu bisa melihatku tidak? Tak bisa kan? Ayo aku di mana kamu bisa lihat aku tidak? Dengan muka jengkel hantu wanita itu menatap Chan Zuo. Chan Zuo menatap ke arah rekan lainnya. Dapatkah kalian melihatku? Tidak. Kita sama sekali tidak melihatmu. Jenderal. Apa yang harus kita lakukan? Tiba-tiba hantu wanita mendekati jenderal. Aku bisa membuatmu tidak terlihat. Apa kamu ingin mencobanya? Semua orang langsung panik mendengarnya. Di mata semua orang dia adalah tengkorak yang menyeramkan. Sedangkan di mata Chan Zuo, dia adalah gadis kecil yang lucu. Sang jenderal langsung pingsan. Chan Zuo mengangkat iblis kecil itu dan mengajaknya bermain. Chan Zuo menyadari bahwa ada paku yang menancap di dada gadis kecil itu. Iblis kecil itu memberitahu kalau paku tersebut adalah paku kutukan. Dan aku masih memiliki 5 paku kutukan lainnya di tubuhku. Banyak sekali. Rumah sakit mana yang memakumu? Kejam sekali. Aku akan memotong orang itu dan memberikannya kepada anjing. Orang tuaku yang melakukannya. Dan mereka sudah meninggal. Chan Zuo langsung terdiam. Bagaimana kalau aku mencoba mencabutnya untukmu? Aku tahu betapa menyakitkannya di paku. Iblis itu memberitahu kalau paku ini tidak dapat dilepas. Chan Zuo menjelaskan bahwa tidak ada satupun yang tidak bisa dia lakukan. Beraninya dia ingin membuka segel itu. Alhasil sang jenderal pingsan lagi. Ayo berbaringlah. Chan Zuo menginjak kepala iblis itu sambil menarik paku yang ada di dadanya. Chan Zuo mengeluarkan semua kekuatannya. Hantu Slime memberikan kekuatan penyegelan jiwa 5 elemen kepada Chan Zuo. Tanpa diduga paku itu akhirnya terlepas. Dan diikuti aura iblis yang memancar kuat dari dada hantu kecil itu. Chan Zuo menatap ke arah gadis kecil itu. Aura yang sangat mengerikan terpancar dari iblis itu hingga menyebabkan Chan Zuo terpental. Semua orang sangat ketakutan melihatnya. Tanpa diduga iblis itu langsung menyerang Chan Zuo. Dengan santainya Chan Zuo menangkap tangan iblis itu. Oke baiklah. Ayo aku ingin mencabut semua paku yang ada di tubuhmu itu. Iblis itu terkejut. Dengan ugal-ugalan Chan Zuo mengambil semua paku yang ada di tubuh iblis itu. Oke baiklah. Dan ini adalah paku yang terakhir. Berhasil. Sedangkan di sudut ruangan, sang jenderal dan pasukannya ingin sekali meninggalkan ruangan itu secepat mungkin. Hantu itu mengeluarkan aura iblis yang sangat hebat. Saking dahsyatnya aura yang dikeluarkan iblis itu, sampai menghempaskan semua orang yang ada di ruangan. Hahaha. Hore, aku bisa terbang. Chan Zuo pun terlempar keluar gedung. Hei hei hei, aku tidak bisa mendarat. Cahaya merah melesat dengan cepat, menuju ke arah Chan Zuo. Tanpa diduga iblis itu menangkap tangan Chan Zuo, dan menolongnya. Iblis itu terbang dan membawa Chan Zuo masuk. Dengan panik jenderal mendekati Chan Zuo. Apa kamu tidak apa-apa? Hahaha, apa kamu tidak melihat? Aku tadi bisa terbang loh. Tiba-tiba Chan Zuo merasakan sesuatu di tangannya. Chan Zuo, sakit sekali. Rasanya mati. Tanganku patah. Nenekku pernah berkata, kamu dapat menggunakan metode pembuatan kontrak hantu. Chan Zuo menangis merasakan sakit di tangannya. Hantu itu berjalan mendekati Chan Zuo. Ayo gunakan hadiah pertama yang kau berikan padaku sebagai kontrak. Dan buatlah kontrak. Hantu itu mengarahkan jari Chan Zuo ke arah dahinya. Wah wah wah. Aura ini luar biasa. Aura yang dahsyat menyelimuti mereka berdua. Tiba-tiba, Chan Zuo terpaku. Iblis itu berubah menjadi wanita kecil yang cantik. Apakah kalian melihatnya? Pemulihan instan. Ini adalah keahlian baruku. Ye. Hantu wanita menoleh ke arah jenderal dan yang lainnya. Tanpa diduga hantu itu menundukkan badannya. Seperti isyarat kalau dia sedang meminta maaf. Setelah meminta maaf, hantu wanita itu langsung merasuki tubuh Chan Zuo. Jenderal, gadis kecil yang mematikan itu menghilang sekarang. Dan dia tampak cukup berterima kasih kepada kita. Jadi, apakah kita dianggap telah menyelesaikan misi kita? Semua orang bersorak kegirangan. Fen Zuo, kamu sangat hebat. Sang jenderal sangat terharu melihatnya. Dia benar-benar penyelamatku. Kantor polisi pengusiran setan kami hanya dapat menangani hantu tingkat pertama. Tingkat rendah.
dan sejumlah kecil hantu kebencian tingkat kedua. Kasus yang melibatkan hantu serius ke atas hanya dapat dilaporkan ke Departemen Penindasan Jiwa. Tapi sekarang, mantap deh. Sang jenderal dengan santai membatalkan lamarannya ke Divisi Penindasan Jiwa. Apa kau tidak mendengarnya dengan jelas? Selamat tinggal. Sang jenderal sangat lega. Jalanku menuju perbuatan baik bergantung padamu. Mengendus bau makanan. Chan Zuo sampai terbangun mencium baunya. Baunya enak sekali. Ini. Tidak mungkin ada orang yang menyebutku pejuang paling heroik di planet ini. Enak sekali. Terima kasih markas besar. Halo. Ini adalah kantor polisi eksorsisme. Chan Zuo memandangi minuman di meja. Aku ingin menggunakan ini untuk menyelamatkanku dari cegukan. Polisi wanita itu bingung. Dari mana datangnya laki-laki ini yang masih menggunakan baju rumah sakit? Jangan khawatir. Aku tidak akan mengambil barangmu dengan gratis. Izinkan aku memberimu jimat. Hei, jimat ini dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi, serta melindungi cucumu selama 3 generasi. Polisi wanita itu kebingungan. Jimat. Ikan yang meniup gelembung. Polisi laki-laki itu juga mau mendapatkan jimat dari Chan Zuo. Semua orang berebut ingin mendapatkan jimat dari Chan Zuo. Tiba-tiba jenderal masuk. Jenderal bingung kenapa pada berkerumun di sana. Semua orang memberi Chan Zuo makanan. Guru, ini semua untukmu. Bisakah Anda menggambar 5 jimat lagi untuk saya? Jenderal masih bingung dengan apa yang terjadi. Puaslah dengan ayam, bebek, dan anjingmu. Gambar yang aku punya ini berbentuk persegi, segitiga, dan lingkaran. Semua terkejut melihat jenderal datang. Terakhir botak meminta jimat ke Chan Zuo. Apa yang sedang kamu lakukan? Cepatlah kembali bekerja. Keluar. Sang jenderal segera menutup pintunya. Dong. Bisakah kamu menggambar beberapa gambar untukku? Chan Zuo diam memandang jenderal. Jenderal pun diam melihat Chan Zuo diam. Jenderal pun mengerti bahwa dia harus memberikan persembahan. Akhirnya jenderal memberikan uang ke Chan Zuo. Chan Zuo mengambil uang itu dan memberikan permen ke jenderal. Akhirnya Chan Zuo menggambar sesuatu. Jenderal juga sedang membuka permen pemberian Chan Zuo. Saat jenderal ingin memakan permen itu, Chan Zuo menatap jenderal dengan sinis. Aku tidak begitu suka makan permen. Ini kubukakan untuk kau makan. Jenderal memasukkan permen itu ke mulut Chan Zuo. Chan Zuo memberikan gambar kura-kura ke jenderal. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Sang jenderal menjelaskan kalau ada kasus pembunuhan berantai. Markas besar telah memintamu untuk pergi ke suatu tempat bersamaku. Siap. Demon Cave menerima misi. Jembatan di kota Dongdakiao. Jenderal dan tim tiba di lokasi. Jenderal menjelaskan ke Chan Zuo jika setiap malam ada orang yang diserang di sini. Jenderal menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Sedangkan Chan Zuo asik memakan cemilannya. Sang jenderal menunjuk ke arah jembatan. Akhirnya Chan Zuo masuk sendirian menuju je depan. Tiba-tiba Chan Zuo terjatuh. Para polisi dengan sigap memantau situasi. Siapa yang menyerang Chan Zuo? Jenderal menjelaskan dia hanya terpeleset. Apa kamu baik-baik saja? Chan Zuo menangis karena hidungnya berdarah. Tanpa mereka sadari sebenarnya hantu harimau telah menatap mereka. Sedangkan Chan Zuo masih menangis kesakitan. Jenderal masih menenangkan Chan Zuo agar tidak menangis lagi. Hantu slime menyadari adanya bahaya dan menyuruh hantu kecil untuk keluar dari tubuh Chan Zuo. Gadis itu keluar dari tubuh Chan Zuo. Para polisi ketakutan dan berlarian menjauh dari gadis itu. Ada hantu lain di sini. Ibu tolong. Ada hantu yang lebih besar lagi. Aku mau pulang. Inilah roh harimau. Tahap menengah dari hantu ganas. Dia telah menghabisi ratusan orang. Dia mengembangkan keahlian khususnya sendiri. Ghost Claw. Yang luar biasa. Gadis kecil. Kamu bukanlah tandingannya. Gadis itu tetap ingin menyerangnya. Gadis itu mengeluarkan aura merah dan mengikat leher harimau tersebut. Rasakan seranganku. Harimau mencoba melepaskan ikatannya. Gadis itu melesat ke arah atas mencoba menyerang harimau dari arah atas. Apakah malam ini kita bisa selamat? Ibu, aku benar-benar ingin pulang. Harimau itu malah menyerang ke arah jenderal dan yang lainnya sambil berkata, ingatkan kau 10 tahun yang lalu, seekor harimau yang dianiaya di kebun binatang.
melarikan diri dan ditembak oleh manusia di jembatan ini. Jenderal dan asistennya merasa sangat gemetaran, sedangkan Chan Zuo masih duduk terdiam di belakang. Dengan kekuatan yang besar harimau itu menyerang hingga menghancurkan area sekitar. Apa kalian sudah mengerti kekuatanku? Tanpa disangka ternyata semua polisi itu selamat. Mereka diselamatkan oleh jimat yang diberikan oleh Chan Zuo. Aku tidak menyangka jimatnya sangat berguna. Harimau bengong melihat serangannya gagal. Sang harimau mencoba menyerang lagi. Jangan takut. Semuanya maju terus. Binatang ini tidak akan bisa menyakiti kita. Para polisi itu maju sambil menunjukkan jimatnya. Sang harimau terkejut melihat mereka. Sang polisi benar-benar berada di posisi yang sangat percaya diri. Chan Zuo mencoba untuk maju, mengarahkan tangannya ke arah harimau. Tanpa diduga Chan Zuo menyentil kepala harimau itu. Sambil tersenyum, para polisi memandang ke arah Chan Zuo. Apa kau ingin mati? Hal itu membuat sang harimau menjadi lebih murka. Harimau menyerang mereka dengan kekuatan yang lebih besar. Jiwa harimau sangat marah. Kekuatannya meningkat 3 kali lipat. Semuanya lari. Jimat yang dibuat Chan Zuo tidak kuat menahan serangan harimau itu. Jenderal dan pasukannya segera mundur. Jenderal melihat Chan Zuo yang masih jatuh tersungkur. Harimau mencoba menyerang Chan Zuo. Chan Zuo, tiba-tiba aura dari gadis kecil itu melesat dan mengikat tangan si harimau. Apa kau ingin memakan tuanku? Gadis hantu itu sangat marah melihat Chan Zuo ingin diserang. Dengan kekuatannya dia melempar sang harimau. Maka matilah sana. Harimau itu terlempar ke arah para polisi. Semuanya cepat menghindar. Harimau itu jatuh ke aspal. Sejujurnya, karena kau begitu besar, dan ini pertama kalinya aku melihatmu, maka kau bisa menjadi tunggangan dari prajurit Dingdong yang hebat. Hei, ini harimau puntung. Harimau ini tidak boleh disentuh. Mengapa kau mencabut bulu pantatnya? Karena Chan Zuo mencabut bulu harimau tersebut langsung murka. Harimau itu akan membunuhmu tahu. Chan Zuo dengan serius menatap harimau tersebut sambil memegang bulunya. Harimau terus menyerang Chan Zuo. Untungnya hantu Slime mengangkat Chan Zuo tepat waktu. Aku ingin memberimu rumah. Tapi kenapa kau malah ingin memukulku? Sistemnya menguat. Aktifkan tinju palu yang kuat. Rasakan ini pukulan meteor. Dengan pukulan yang sangat dahsyat dari Chan Zuo, sang harimau terpental sangat jauh. Dampak dari pukulan Chan Zuo menyebabkan pipi harimau tersebut menjadi bakpao. Chan Zuo menyerang lagi, hingga menyebabkan si harimau terkejut hingga ingin pipis di celana. Aku harus menghabisimu. Pukulan 1000 bayangan. Wow, menyebabkan semua orang yang melihatnya sampai shock. Akhirnya sang harimau mendapatkan cindera mata sebuah benjolan yang mempunyai benjolan dan benjol lagi. Harimau itu mengibarkan bendera putih tanda dia telah menyerah. Chan Zuo merapikan sepatunya, kemudian lompat ke badan si harimau. Oh ya, patuh, aku punya keterampilan baru. Aku bisa menjinakkan binatang. Chan Zuo memanggil gadis kecilnya dan memamerkan peliharaan baru yang berhasil dia jinakkan. Apa kamu masih ingin memakan tuanku? Ayo kita ke sana. Ayo kita ke sana. Wow, ternyata kucing ini bisa terbang. Menyenangkan sekali, lapor jenderal. Sepertinya Chan Zuo telah terbang. Aku tidak buta tahu. Apa gunanya kamu memberitahuku? Hei, kenapa kalian tidak mengejarnya? Kemana kami harus mengejarnya, Komandan? Komandan pun terdiam. Bagaimana jika ibu mertuaku tahu? Cepatlah berpencar dan menggali tanah setinggi 3 kaki untuk mendapatkannya. Siap, Jenderal.